Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, selamat datang di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam bersama dosen pengampu yaitu Dr. Marfu'ah MMPD. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam yang bahasan dan kaitannya meliputi tentang pandangan Islam yang dapat dijadikan pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada pandangan Al-Quran mengenai dasar pendidikan Islam. Lalu kemudian kita akan melanjutkan ke bahasan yang kedua, yaitu pandangan As-Sunnah mengenai dasar pendidikan Islam. Kita juga akan bahas poin ketiga, yaitu pandangan ijtihad mengenai dasar pendidikan Islam. Nah, lalu kemudian setelah kita mengetahui urutan bahasan di atas, kita masuk ke materi inti, yaitu prinsip-prinsip pendidikan Islam. Akan dibahas meliputi pengertian dan lain sebagainya. Baik, supaya dapat lebih mengoptimalkan bahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita mulai saja kepada pembahasan yang pertama. Oke, di sini saya akan sedikit merangkum tentang bahasan pandangan Islam yang dapat dijadikan dasar pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada pandangan Al-Quran. Al-Quran menjadi sumber utama pendidikan Islam, berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Ayat-ayat seperti Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 menegaskan pentingnya membaca, meneliti, dan memahami sebagai bagian dari pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membangun manusia yang lebih mulia melalui pengembangan akal dan tadabbur alam terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandangan As-Sunnah. Hadis Rasulullah SAW berperan sebagai penjelas atau pelengkap daripada Al-Quran. Salah satu hadis yang penting adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis juga menekankan pendidikan karakter seperti menyempurnakan akhlak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan utama dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia. Kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia, karena dengan ilmu manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan dengan ilmu pula manusia dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Lalu yang kedua adalah peran keluarga. Rasulullah bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka. Dalam Islam, keluarga adalah guru pertama bagi anak-anak mereka. Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak mereka tentang pendidikan, moral, dan agama. Baik, untuk selanjutnya yaitu bahasan tentang pandangan ijtihad mengenai dasar pendidikan Islam. Ijtihad di bidang pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin urgent dan mendesak. Tidak saja di bidang materi atau isi, melainkan juga di bidang sistem dalam artinya yang luas. Kemudian ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad harus dikaitkan pula dengan ajaran Islam dan juga kebutuhan hidup. Baik, untuk materi inti saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa prinsip-prinsip dari pendidikan. Profesor Dr. Haji Abudinata ada 14 prinsip-prinsip dari pendidikan. Yang pertama itu adalah wajib belajar dan juga mengajar. Tentu saja kita selaku manusia yang hidup wajib untuk belajar dan juga mengajar. Karena dengan wawasan yang luas, kita bisa mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Yang kedua adalah prinsip pendidikan untuk semua orang. Tidak ada hakikat yang menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah hak bagi semua orang. Baik itu orang yang mampu maupun tidak mampu, selama dia ada kemauan, maka mereka wajib untuk menempuh pendidikan. Yang selanjutnya adalah pendidikan sepanjang hayat.
Pendidikan ini tidak mengenal usia, walaupun dia sudah tua renta, walaupun dia masih muda. Ketika ada kemauan dan kemampuan untuk melanjutkan jenjang pendidikan, maka pendidikan harus ditempuh. Yang selanjutnya adalah pendidikan berwawasan global, supaya kita tidak tertinggal dengan dunia di luar negeri kita sendiri. Kelima, pendidikan yang integral dan juga seimbang. Di sini itu adalah pendidikan harus mencangkup ilmu umum dan juga ilmu agama. Karena pada hakikatnya seluruh ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia. Jika kita belajar di dalam sebuah pendidikan sesuai dengan bakat, maka kita akan merasakan semangat karena sesuai dengan kemampuan kita. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang menyenangkan dan juga menggembirakan, di mana jika kita melaksanakan pendidikan dengan bergembira dan menyenangkan, maka apa yang kita dapatkan dalam pendidikan tersebut dapat kita dapatkan dengan sempurna. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang berbasis kepada rencana, yang mana sebagai seorang guru harus merencanakan pendidikan atau pembelajaran kepada siswanya supaya tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang unggul dan profesional, di mana di sini pendidikan itu harus mengambil dan juga merekrut orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Seperti contoh mata pelajaran matematika, maka orang yang harus mengajarkan di dalam pendidikan tersebut adalah lulusan dari matematika. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang rasional dan juga objektif, di mana di sini itu menjelaskan bahwasannya pendidikan itu harus rasional, tidak boleh di luar nalar manusia. Selanjutnya adalah pendidikan yang berbasis masyarakat, supaya masyarakat di sekitar kita dapat membantu dan juga dapat memajukan pendidikan. Selanjutnya adalah pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana nanti orang-orang yang mengempu pendidikan dapat siap untuk menghadapi zaman yang akan dihadapinya. Selanjutnya adalah pendidikan sejak usia dini, di mana masa depan seseorang itu tergantung dengan pendidikan pada saat di usia yang muda. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-14 adalah pendidikan yang terbuka. Itu saja mungkin untuk pembahasan prinsip-prinsip dari pendidikan. Terima kasih. اقرأ اقرأ يا محمد